baru dibuka tutup botol. Ketika dia mau nenggak air tersebut dari botol, dia tutup lagi botolnya. Dan matanya tuh sorotan mata teman gue itu tajam menuju gue. Berhenti megang keril nih, tangannya di tali keril, dia nengok ke kita semua di bawah. Sempat kalau nggak sempat senyum kecil lah gitu, bisa bilang ketawa lah gitu ya. Kita dicengirin, terus dia balik badan ke depan, jalan 2-3 langkah langsung loncat. Dan gue pun begitu ngeliat dia loncat, beberapa 2-3 langkah bisa dibilang di depan dia, langsung dia loncatin badannya. Itu gue langsung jongkok, anjing gue bilang. Panik seadanya, derai air mata gue bang, merinding bulu gue bang. Baru di situ gue percaya kalau ada satu jenazah wanita yang tersangkut di satu akar batang pohon yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gue Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini gue udah singgah nih di salah satu konten kreator. Pasti udah nggak asing nih tempat ini ya kan? Langsung aja kali ya kita sapa. Halo Bang Kancil. Siap Bang Reja. Apa kabar Bang Kancil? Baik Bang, alhamdulillah. Nih, Bang Kancil ini gue starnya Timur Misteri ini ya kan. Bang, di kesempatan kali ini gue mau minta cerita lu nih Bang. Boleh nggak nih? Siap. Kira-kira lu mau berbagi cerita lu yang mana nih Bang ke gue? Pengalaman bercerita soal mungkin di Gunung Salak, balik lagi ya Bang ya, soal evakuasi jenazah pendaki Bang. Wow. Perempuan. Oke. Tahan dulu ya Bang Kancil. Siap Bang. Pasti udah penasaran nih kan? Evakuasi jenazah di Gunung Salak. Gunung yang terkenal mistis ya Bang ya? Ya bisa dibilang begitu. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau mengucapkan banyak terima kasih nih buat kalian semua yang udah support channel kita dengan cara subscribe, klik video kita, menonton atau mendengarkan. Thank you banget nih. Semoga apa-apa yang kalian inginkan di tahun ini belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin. Dan nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya. Bang Kancil. Ya, oke Bang. Sebelumnya gue balik ulas lagi kembali, mau memperkenalkan diri kali ya. Iya, boleh dong. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Kancil dari Timur Misteri. Yang mana kali ini gue akan bercerita nih buat Bang Reja nih. Bang Reja ya Bang ya? Iya Bang. Akan bercerita tentang pengalaman gue saat gue di jalur pendakian Gunung Salak bersama teman-teman. Dan nggak di situ aja, cerita gue itu berawal, ya cerita gue itu senang-senang Bang. Awalnya. Di pendakian tersebut awalnya kita senang-senang, sampailah kita menjumpai sosok bisa dibilang ya sama seperti kita Bang gitu, satu pendaki yang tertinggal sama rombongan. Yaitu pendaki perempuan. Wow. Ternyata perempuan tersebut telah meninggal dunia Bang. Innalillahi. Jadi langsung gue ulas Bang ya. Iya. Di sini pengalaman tersebut berawal saat gue di satu wadah kecil Bang di organisasi Jakarta Timur. Oh, oke. Nah kebetulan di wadah kecil gue itu bisa dibilang gue memang bisa dibilang sama teman-teman ya, kadang sebulan bisa 2 kali pendakian Bang. Sering lah ya kesana Iya. ya. Nah berawal dari situ gue coba untuk beranikan diri sama teman-teman, nggak hanya di wadah kecil ini, cuman teman-teman gue ini yang punya temennya di luar boleh lo ajak gitu, kalau memang dia sehobi gitu. Berawal dari situ gue pakemin sama teman-teman, gue sepakatin, jadilah kita pendakian ke tujuan Gunung Jawa Barat, bisa dibilang Gunung Salak lah Bang. Nah di situ ya kita prepare segala macam, terus kita juga ngadain TM juga sih Bang, karena saat itu banyak yang ikut nih dari anak-anak luar Bang.
Oh. dari teman-teman gue. Dari Kayak- kuping ke kuping. Iya, bisa dibilang gue orang mau pendakian ke ini. Nah akhirnya teman-teman nih pada nawarin nih ke teman-temannya, lo ada yang mau ikut gak, gabung gak, gini. Akhirnya deal. Jadilah acara tersebut bang. Nah itu gue bisa dibilang cukup banyak juga sih bang saat perjalanan itu bang, rombongan ya. Cukup banyak rombongan yang gabung saat itu. Dari awal perjalanan gitu kan. Kita bareng sampailah kita di satu titik bisa dibilang tempat rest lah ya, di lokasi yang mana tuh satu rumah penduduk di sekitar Jawa Barat. Tapi sorry bang, itu total berapa orang teman kira-kira? Ini saya ingat gue ya, Iya. kurang lebih tuh bisa dibilang hampir 50 bang. Wah, banyak ya bang? Iya, jadi ya yang tadi gue bilang, kalau anak-anak gue tuh guyon aja bisa jadi pendakian gitu. Iya. Kita nongkrong begini, muncak ya, ngetrek ya, udah jalan. Nggak pakai dipikirin lama-lama berhari-hari gitu. Kayak yang lain mungkin kayak teman-teman gitu kan yang lain. Jadi kalau anak-anak gue nih emang karakternya dari gitu, basicnya begitu bang. Jadi kita nongkrong begini, ngetrek enak nih di jalur ini, ya udah berangkat. Bener-bener prepare, ntar tau-tau dia nelpon, gue udah di Pasar Rebo nih, begitu. Nah akhirnya kita bikin satu cerita kayak gitu bang. Awalnya pendakian bareng sama yang kagak kenal, jadi saling mempererat tali silaturahim lah, gitu Iya. kan pikiran kita. Nah makin kenal makin banyak teman, sampailah kita di satu titik rumah penduduk di daerah Jawa Barat. Oke. Itu tempat kita awal ngeres dari Jakarta Timur. Keberangkatan sampai di lokasi kita ngeres di satu rumah penduduk, bisa dibilang petua sekitar lah gitu ya beliau. Nah kita di situ bincang silaturahim, sampailah ketemu di mana perkataan dari sosok orang tua ini ya yang punya rumah tersebut yang kita tumpangin, mau naik jam berapa. Oh. Akhirnya di situ kagak ada prediksi, kita sekarang langsung kita gituin. Diizinin, siapa aja kamu gini. Kebetulan gue sedikit kenal sama beliau, jadi udah bisa dibilang udah dikenal, mungkin bisa bilang ada kepercayaan lah gitu yang lebih dari teman-teman kita, orang tua tersebut terhadap gue. Sudah akrab juga mungkin ya. Nah akhirnya yaudah nggak apa-apa, kamu ikut kan, semua ikut kan, iya udah berangkat berawal dari doa di rumah tersebut. Kita melakukan pendakian. Jam berapa tuh bang? Itu kisaran kita di jam paginya jam 8 lah bang. Oh, masih pagi banget ya. Nah kita berangkat. Tap. Kalau kesah, senang, canda, tawa, ngalir aja bang begitu bang. Di perjalanan. Di trek tuh kita ngalir. Sampai oh iya nih bang, di perjalanan awal nih, setelah doa dari rumah orang tua tersebut, gue nih pecah tim. Jadi gue bikin 2 kloter. Iya. Karena saking Banyaknya ya. ya cukup banyak lah gitu bisa bilang ya. Jadi gue bikin 2 tim. Kloter pertama berangkat, ya bisa dibilang habis rokok sebat lah gue baru nyusul. Kloter kedua ini baru nyusul Oh, dari berarti kloter pertama. Lu jatuhnya kloter 2 nih bang? Iya, jadi di situ gue selalu, ini lagi-lagi kalau sama temen atau tim ya, gue selalu minta paling belakang. Sweeper. Bisa dibilang tim sapu lah kalau Iya. zaman gue itu bang. Akhirnya disitulah tim kedua berangkat. Setelah tim kedua menyusul tim pertama, selang nggak jauh lah berapa menitan lah bang, 5 menit atau 10 menit, tuh gue nyusul berdua sama kawan. Jadi menyusul tim yang kedua rombongan ini. Tim kedua nyusul tim pertama, tim kedua gue susul nih dengan adanya gue di belakang berdua sama temen. Terus begitu di jalur sampai di titik-titik di mana teman-teman capek, nanti kita berkumpul di situ. Jadi satu orang rest, temenin lah beberapa orang. Nah yang selebihnya di jalur pertama yang masih sanggup jalan untuk ngeres di paling atas. Nah itu ngeres yang pertama itu nanti disusul oleh tim yang kedua. Nah ntar berkumpul di situ mereka sampai jumpa dengan gua. Singkat cerita nih bang ya, setelah ketemu di titik ngeres tim pertama disusul sama tim kedua, kita berbaur di situ bareng bang, sampai kemunculan gue nih berdua sama teman gue. Nah kita canda tawa segala macam,
sampai gua maksudnya bukan yang ngatur ya, gua tandain lah di detik sekian, di menit sekian kita harus berangkat gitu kan, harus mulai lagi, start lagi dari sini, dari tempat peristirahatan. Ternyata betul bang, begitu udah canda tawa, terus gua atur teman, ayolah waktu nih, mumpung nantinya biar nggak kesorean di atas gitu kan, mumpung masih jam segini, kita gas lagi tuh, gua pecut teman-teman. Nah, ketemu di jalur akar, itu ketemu sama teman-teman dari pendakian yang di kloter pertama. Cuman kagak ada ngeres, mereka pada jalan terus. Bablas terus, bisa dibilang dari jalur akar itu menuju pos 5 atau pos 6 lah gitu ya. Itu udah mau mendekati puncak lah, cuman cukup panjang juga treknya. Nah, di situ di jalur akar dari yang tim pertama ini udah kelihatan nih sama tim gue nih, sama rombongan yang di bawah. Wah, yang tim pertama tuh udah main saut-sautan lah biasa ya kan, anak-anak pendaki ya kan, main ledek-ledekan, main teriak-teriakan gitu, suara-suara apa aja lah gitu kan. Nah, keseringan tuh suara-suara binatang tuh, ya kan, berisik pada di hutan. Lama-lama hilang tuh rombongan yang pertama. Cuman di jalur akar itu nitik 2 orang perempuan. Dari yang rombongan pertama ini ada 2 perempuan. Rombongannya tuh, dari rombongan itu ada 2 perempuan yang lagi ngeres di jalur akar. Jadi ketika gue mendekat sama rombongan yang yang kedua, jumpa lah sama temen 2 ini yang di kloter pertama ini. Iya, karena dia posisi lebih dari gue di bawah lah, rombongannya masih di bawah, jadi gue ngeliat dia tuh agak nenggak gitu kepala kita. Nah, itu main ceng-cengan, meledek-ledekan, gimana masih kuat gak gitu kan, kata teman-temannya. Akhirnya istirahat dulu. Akhirnya udah semua pada istirahat di situ, ketawa-tawa. Nah, terus gue suruh yang lain berangkat. Oke. Udah dah, untuk mensikat waktu, lu semua duluan dah, yang masih pada fit, gue bilang. Biar nih gue yang backup. Nah, gue berdua sama temen gue nge-backup 2 cewek ini. Kak, bagi air lu dong, air gue habis. Awalnya begitu bang. Gue baru lepas keril, gue mau kasih air. Nah, dari tim rombongan pertama, temennya 2 cewek ini turun, bawa sebotol air. Nih gue bawa air nih, ternyata di atas ada sumber air nih, cukup banyak, dari senior. Akhirnya dia turun bawa air. Otomatis dong keril gue itu nggak jadi gue ambil yang berisi botol itu. Gue sangkutin lagi di pundak gue, dikasih lah air sama temennya itu. Jadi ada 3 perempuan di jalur akar. Ambil dari kiriman temennya, baru dibuka tutup botol. Ketika dia mau nenggak air tersebut dari botol, ditutup lagi botolnya. Dan matanya tuh, sorotan mata teman gue itu tajam menuju gue. Ditutup, Kak lu minggir dah. Gue pecah kan, karena gue di bawah tuh berdua dong sama temen gue. Tim sapu saat itu. Gue pecah, dan pas gue nengok, di belakang gue banget bang, itu ada pendaki cewek pakai baju singlet putih, pakai topi warna hijau, celananya kayak model army, kantongnya banyak. Itu dia pakai setelan pendaki, keril. Gue sempet say hi sama dia. Dan yang paling akrab ya, karena dia perempuan ya yang cewek 2 ini. Dari rombongan gue ini, dari rombongan pertama itu, dia langsung sigap, ngasih tangan, salaman, terus ngobrol, terus canda tawa kecil gitu kan. Berwujud nih. Nah itu sempat ditanya, kalau nggak salah kita pada bertanya rombongannya mana kak, terus dia cuman bilang udah pada duluan. Dia cuman lagi nikmatin jalur, udah jauh tertinggal katanya. Nah nggak lama, jadi jalur akar tuh ya kalau gue sih bilangnya jurang ya, sebenarnya sih bukan jurang bang, cuman dia sebelah kiri itu sedikit curam gitu bang, bukan sedikit curam lagi, kalau buat gue sih curam banget gitu. Jadi gue nggak tahu itu kedalaman berapa gitu. Ya bisa diterusurin, cuman sulit gitu. Bahaya lah ya. Nah gitu bisa. Dan kalau nggak salah tuh kalau lo berani terusurin tuh ada jalur air. Kalau nggak salah. Cuma resikonya. Dan harus punya skill yang mantap lah kalau buat nurunin. Di canda tawa itu langsung gue teprokin nih dari 2 cewek teman gue ini. Ayo, keburu sore kita. Yang lain udah pada duluan tuh. Gitu. Ntar jauh nih, ngejarnya jauh gitu kan. Akhirnya gue usaha untuk gerakin mereka berdua. Bertiga sama temennya yang bawa air itu. Berangkat lagi lah kita.
Bareng nih diajak sama temen gue. Bareng nggak kak? Boleh deh. Itu pertama sih dari kita break ya, dari kita stuck tuh istirahat, nongkrong gitu, duduk lah gitu di jalur sampai ngangkat badan teman-teman, terus jalan bareng kita ngelangkah bareng. Itu dia makin lama makin ngeduluin kita. Oh. Temen gue sendiri nih, gue berdua sama temen gue sama-sama bawa keril saat itu. Wih men, canggih gitu kan. Fisiknya ya. Mungkin mau nampang gitu kan. Orang kelihatan banget kok dia lelah gitu kan. Dan dia sempat minum air dari aden gue ini. Yang dari botol itu yang mau diminum nggak jadi, ditawarin dia duluan. Ketika diminum sama temen baru ini, baru aden gue minum. Jadi sempat ngerasain air. Tapi cuaca di situ gimana tuh bang? Kalau boleh tahu. Saat itu sih kagak nggak ada cuaca buruk, dalam arti buruk kayak turun hujan atau gimana ya. Cuman kan memang kalau di hutan Gunung Salak itu kan emang dari dulu kan lembab. Terkenalnya. Nah, terkenal kan lembab, terus sama sedikit terjal lah jalur-jalurnya gitu kan. Ya paling itu aja sih, cuman kalau tanda-tanda mendung, hujan itu nggak ada bang Nggak ada ya. saat itu. Aman lah ya. Nah akhirnya jalan, ternyata dia langsung ngeduluin kita semua. Nah ditegor lah, disapa lah sama yang dua ini teman gue yang cewek ini. Salah satunya nyapa, kak tunggu dong, gesit banget sih. Emang di atas ada apaan gitu kan? Itu dia berhenti megang keril nih, tangannya di tali keril. Dia nengok ke kita semua di bawah. Sempat kalau nggak sempat senyum kecil lah gitu, bisa bilang ketawa lah gitu ya. Yeah. Kita dicengirin, terus dia balik badan ke depan, jalan 2-3 langkah langsung loncat. Itu abis di situ bang. Yang gue di situ ada aden gue 3 cewek ya, yang gue bilang tadi bawa air tuh turun buat temennya tuh yang 2 ini, terus sama gue tuh temen gue cowok berdua tuh gue. Jadi kita tuh 5 rombongan di bawah itu, 6 sama si korban. Oh berarti dia loncat ke jurang? Loncat langsung ke jurang itu bang. Ketika dia loncat itu langsung temen gue ini rombongan nih 3 cewek sontak pingsan. Sampai berkali-kali dia bangun pingsan sampai ngejerit-jerit kayak orang kesurupan. Dan gue pun begitu ngeliat dia loncat beberapa 2-3 langkah bisa dibilang di depan dia, langsung dia loncatin badannya. Itu gue langsung jongkok, anjing gue bilang. Panik seadanya, derai air mata gue bang, merinding bulu gue bang. Di situ apa ini tandanya gue bilang kan. Nggak habis pikir gue sampai stuck di situ. Iya, akhirnya teman gue nih hanya diri, tatapannya kosong ke jurang tersebut bang. Terus cowok ini? Teman gue. Iya. Ketika itu dia kuatin dirinya, dia pegang pundak gue di saat gue udah jatuh ke bawah tuh dengkul gue, karena saking shock lah bisa dibilang, kaget lah ngelihat sahabat pendaki tiba-tiba langsung nyeburin dirinya, loncatin dirinya bisa dibilang. Men, mungkin ini bertanda ada temen yang mau pulang. Ini perkataan dari teman gue yang bikin gue sadar. Seketika langsung gue nengok ke samping, kan dia nih diri nih dengan tangan kanannya megang pundak gue dan ngomong seperti itu. Mungkin ini bertanda ada teman pendaki yang ingin pulang. Akhirnya gue coba raih tangannya dia untuk gue tati karena gue ingin berdiri. Dan gue rangkul temen gue untuk bareng-bareng kita longok ke jurang itu, lokasi tersebut. Akhirnya gue longok, memang cukup curam gitu, jadi sampai nggak kelihatan sosok tersebut awalnya. Terus dia bilang, temen gue langsung natap tajam ke gue, coba terusin men, perasaan gue gak enak. Akhirnya dia sadar, gue baru ingat men, belum sempat ngomong ketika kita di bawah. Sebenarnya setelah gue packing ulang, gue salah bawa tas, gue salah bawa keril. Jadi sistem kita dulu di Jakarta Timur gini bang, secret kita kan di situ, kita wilayah situ, wadah kita di situ, wadah kecil kita, organisasi kita kecil, organisasi kecil lah gitu ya bisa bilang. Satu ruangan ini buat naruh alat-alat. Jadi saat itu di ruangan itu tuh alat-alat semua udah ada di packing di keril. Jadi digantung-gantung lah atau disandarin di sudut-sudut gitu kan biar aman gitu kan. Jadi ketika kita butuh cabut gitu kan, bawa. Nah itu di organisasi kecil gue itu berawal dari memang dari senior besar organisasi itu. Nah kita cuman zaman kita nih versi gue nih cuman nerusin bang. Nah itu ngedidik kita ini sejauh ini sampai seperti ini. Itu berawal dari mapalah
dan bisa dibilang ya Mapala juga ya, dibilang tebing alam lah bang. Gitu. Oke. Nah jadi alat itu nyatu semua di situ. Nah teman gue ini kebetulan dia ini sebenarnya dari awal teman yang tertinggal saat acara tersebut. Dalam arti tertinggal gini bang, saat temen gue, kita orang berangkat, temen gue itu belum pulang jam kerja, masih beraktivitas untuk sehari-harinya. Nah, cuman bersikeras dia pengen gabung, pengen ikut dalam acara ini, karena udah lama juga kita nggak ngumpul bareng gitu di alam. Jadi niat bulat dia itu, dia coba, udah besok gue libur, ntar pulang kerja gue nyusul, gitu. Makanya yang bawa motor cuman dia doang sendiri bang. Dari Jakarta ke Jawa Barat. Nah, itu dia sempat calling-callingan sama kita saat kita di jalan sebelum sampai tujuan. Awalnya tuh teman gue ini. Nah, dia nanya alat di mana, masih di secret semua, ada yang masih belum dibawa kan, biar gue yang bawa di motor gitu awalnya. Enggak, semua udah pada bawa, udah lengkap, tinggal kalau mau bawa ya paling buat kebutuhan. Kalau buat tambah-tambahan gitu lo bawa aja satu carry lagi. Sempat kita arahin begitu. Nah, dia bawa carry yang salah. Yang ternyata isinya itu peralatan climbing bang. Iya. Nah di situ kita juga awalnya nggak ada ngeh karena saat acara tersebut memang banyak teman-teman yang baru bang. Jadi kita nggak langsung periksa nih bawaan lo apa aja gitu karena lo orang yang nyusul gitu kan, temen yang nyusul gitu kan. Nah kita lebih fokus ke teman-teman baru gitu kan. Ya dalam arti fokus untuk keselamatannya dan gue tanya udah pengalaman belum lo naik jalur salak gitu kan. Kan itu yang bisa dibilang terlebih dahulu lah kita tanyakan ke teman-teman yang baru kenal gitu. Akhirnya karena dia bilang baru bang, sedikit banyaknya banyak yang bilang baru lah pemula nih bang Gunung Salak, pengen ngerasain bang, kebetulan ada acara ini gitu kan dari temennya. Akhirnya di situ yang namanya gue pecah 2 tim, ya yang pemula-pemula itu gue sisihin di tengah di barisan ketiga atau keempat. Awalnya dari situ bang. Nah dia bilang carrier gue ini isinya alat-alat men. Tuh gue langsung tatapan sama dia, gue langsung teriak, buka! Gue bilang. Itu langsung dibuang carrier sama dia dari pundaknya, dilempar, dibanting ke depan, dibuka tuh tali-talinya. Bener itu alat-alat climbing bang. Di situ adanya tambang, di situ adanya kayak gri-gri dan lain-lain. Nah akhirnya itu semua gue pakai, Melusur ke bawah. gue coba saat itu nggak tahu apa yang ada di penat gue bang, di pikiran gue ya. Gue langsung beranikan diri untuk coba terusirin lokasi itu karena gue nggak yakin nih temen baru ini yang tadi ketemu di saat ngeres terus ngobrol terus minum bareng gitu kan, dibagi air sama temen gue, toto lu loncat gitu. Dan kalau lu bukan manusia, kenapa temen gue yang cewek ini bisa say sama lu, bisa tos bareng sama lu dan lu minum botol dari dia, gitu kan. Akhirnya kita terusurin di situ bang. Kita kompak dan jeritan 3 cewek teman gue ini mengundang teman-teman yang udah di atas untuk turun. Beberapa orang awalnya turun, akhirnya hampir semua tuh turun. Gue nggak ngeh saat gue udah jatuhin badan gue ke bawah dengan backupan tali yang di backup sama temen. Itu ternyata temen gue di atas tuh udah di backup sama teman-teman yang dari atas tuh pada turun. Tim yang udah duluan gitu pada turun lagi. Jadi kokoh gitu, kagak. Jadi temen gue tuh nggak kebawa sama badan gue kalau memang beratan gue gitu kan. Berarti lu turun sendiri nih bang? Sendiri bang. Nah saat gue turun itu gue pakai tas pinggang ya, itu bisa dibilang isinya cukup banyak dan di situ ada trash bag hitam bang, gue naruh kantong sampah yang trash bag itu gue taruh di situ beberapa inilah gitu. Nah akhirnya ketika turun itu awalnya belum kelihatan, cuman gue masih penasaran sampai gue teriak slack gitu, gemakan tuh suara di slack terus. Slack tuh arti slack itu ulur gitu. Nah turun ya mungkin bisa dibilang jarak berapa meter kurang tahu juga lah ya, kalau perkiraan mungkin atau 5 sampai berapa meter gitu ya, itu baru kelihatan kumbang pada nyengat ke atas terbang. Berawal dari situ gue makin yakin kedatangan kumbang rombongan ini pasti ada apa-apa gitu. Sebab ya. Akhirnya gue terusurin terus ke bawah. Sampai lah gue disengat-sengat sama kumbang-kumbang besar itu bang. Sampai ini di sini kenangan masih ada jendolan di belakang gue ini bang. Ini kumbang. Itu sempat kalau dibilang ngedrop gue bang. Dari sengatan segitu banyaknya kumbang itu pada memar-memar, pada gede.
Terus gue coba terusurin terus gitu kan. Pokoknya gue alihkan lah sengatan-sengatan tersebut, serangan kumbang tersebut. Nah ketika gue udah akan mendekati sosok tersebut, baru di situ gue percaya kalau ada satu jenazah wanita yang tersangkut di satu akar batang pohon yang besar. Jadi dia punya keril itu kesangkut Pohon. akar pohon besar itu yang ada di pipi, bisa dibilang tebing jurang itulah. Nah, karena beliau kesangkut, ya itu jadinya mungkin sulit untuk dijangkau atau ditemukan gitu. Iya. Nah, gue nggak tahu gimana ceritanya sampai gue bisa nemuin itu. Mungkin suatu keajaiban saat itu ya buat gue. Gue terusurin terus sampai mendekat. Ketika gue udah di sampingnya, sampai serangan sengatan dari binatang tersebut yang ada di alam juga semakin banyak gitu ya. Itu yang gue lihat, dia punya raut wajah udah nggak utuh bang. Jadi dia punya rongga mata ini bolong dan di situ udah banyak isinya. Nah itu sebelah gitu. Ketika itu aroma bau jujur gitu, nggak bisa dipungkirin itu semua bau. Entah berapa hari, entah berapa minggu, entah berapa bulan, almarhumah ya bisa dibilang almarhumah tersebut berada di sangkutan pohon itu. Jadi gue langsung sigap, ngambil trash bag, langsung gue masukin dari kepala, terus gue punya inisiatif angkat dia sekuat tenaga, gue taruh dia di pinggang dan gue lilitin sisa dari tambang tersebut. Sampailah kita ke daratan, ke atas. Ditarik terus, sebagian tali diikat ke badan pohon besar sama teman-teman di atas gitu. Semua pada gotong royong narik gue. Jadi ibarat kata kayak apa sih? Bisa bilang alat ya atau timbaan lah gue bisa dibilang kayak timbaan. Jadi tarik terus sampai gue nyampe di hadapan teman-teman. Untungnya rame ya bang ya. Iya, jadi semua backup, semua gotong royong sampai di hadapan teman-teman tuh langsung gue geletakin aja. Itu tangisan yang namanya suara ya teman-teman pendaki cewek saat itu lebih banyak bang. Tangisan dari cewek kan tahu sendiri kan, sekencang apa gitu. Shock berat lah ya. Iya bisa dibilang kayak gitu bang. Udah kita cuman ya pertama sih satu kaget, kedua kok bisa gitu. Dan buat gue sih nggak bisa, gue cuman ngesimpulin dari semuanya ya. Ini bukan suatu kebetulan bang. Cuman gue ulas lagi, gue balik lagi. Ini rezeki yang terindah buat gue. Bersama teman-teman saat itu udah dengan PD-nya dan gue sigap, sempet cekcok juga gue sama beberapa teman gitu ya untuk evakuasi almarhumah tersebut. Dari teman-teman sebagian ada yang bilang beberapa aja turun buat nginfoin, buat nginfo ke bawah atau ke shelter atau bilang ke penduduk sekitar karena kita bertemu sosok tersebut gitu. Jenazah wanita pendaki gitu, cuman nggak tahu entah dari kapan gitu kan. Cuman gue berpikiran lagi karena waktu di situ udah cukup mau masuk jam sore lah ya, bisa dibilang. Gue tengkar sama beberapa teman, gue tengkar, debat, semua aja turun, break semua, kagak ada yang jadi muncak, gue bilang gitu. Persetan sama semuanya, gue bilang. Udah ada hal kayak begini, ini yang utama, gue bilang gitu kan. Sampailah kita turun rombongan. Kita akhiri muncak tersebut, kita evakuasi jenazah pakai alat seadanya. Gue tandu dari batang-batang pohon yang ada di sekitar. Di situ gue tandu, sampailah kita ganti-gantian. Namanya arah turun itu kan lebih terjal gitu bang. Kita jatuh bangun, terus pada blepot gitu kan. Dan jalur salak kalau lewat situ ya, jalur yang gue lewatin itu ya, itu banyak pipa-pipa air kan tuh bang. Selang, sambungan pipa gitu. Itu kan sedikit banyak pada bocor bang. Karena ulah-ulah kita juga jujur itu bang. Ulah-ulah pendaki juga sebenarnya. Karena gue bilang ulah-ulah pendaki kenapa? Itu kan buat aliran-aliran ke penduduk atau ke sawah-sawah penduduk. Nah kadang pendaki yang baru naik atau mau turun itu suka iseng cuci muka atau bersih-bersih diri, dilepas tuh sambungan. Jadi bikin jalur kita itu licin. Makanya banyak pendaki tergelincir atau jatuh bangun lah bisa dibilang. Itu di jalur tersebut. Cerobohan kita sebenarnya. Sebenarnya gitu. Karena kenapa gue bilang itu semua ulah pendaki? Ya gue sendiri dulu pernah ngalamin sama teman begitu ketika habis dari puncak Manik, tuh gue turun
kan udah belepotan bang. Nah gue sempat kelelahan, terus gue cuci muka di pipa tersebut. Cuman gue masukin lagi sambungannya gitu. Tapi kebanyakan kan itu pada bocor karena kurang pas atau yang kagak disambung gitu. Itulah jadi bikin becek jalur kita sendiri gitu. Itu yang buat kita celaka sebenarnya tanpa kita sadarin. Nah itu kita bawa evakuasi mayat tersebut, jasad tersebut sampai ya itu jatuh bangun bang. Jatuh bangun. Temen juga udah gerungan tangis haru lah, udah nggak karu-karuan gitu sepanjang jalan. Ya yang gua rasain pun sama mungkin sama teman-teman gitu. Bisa dibilang apa ya, sedih gitu kan, terus takut. Tremor juga lu bang ya? Gimana sih ya, saat itu ya, memang kejadian begitu cepatnya bang. Jadi itu semua kagak ada di iya, bener-bener gimana sih, gue nggak bisa, gue sampai kayak begitu gitu. Dan nemuin hal kayak gitu ternyata ada gitu. Oke lah, akhirnya turun sampailah di rumah yang awal kita tumpangin. Di rumah satu penduduk yang bisa bilang ya petua lah ya. Kita di situ kita geletakin di satu halaman beliau, terus beliau bicara, tunggu sebentar, saya mau bicara begini-gini tentang kesimpulan jasad tersebut. Nah, beliau udah banyak cerita, terus beliau ngabarin lah ke bawah, ke tim-tim yang ada di situ beberapa gitu. Nah, datanglah satu mobil dengan membawa dokumentasi yang jelas. Dengan pakaian korban, penampilan korban. Cuman di dokumentasi tersebut, saat berawal, dokumentasi itu ada, saat berawal korban berangkat sama teman-temannya. Jadi dari pakaian jelas, penampilan jelas, cuman raut muka doang gitu, beda sama yang gue temuin, itu aja sih bang. Dan di situ gue pun langsung bergegas sama teman-teman bersih-bersih di rumah orang tua tersebut yang kita tumpangin, dan kita kagak mau lebih lanjut atau lebih dalam ikut campur urusan seperti itu, karena itu udah ada pihak yang berwajib gitu. Di mana tempat ya di situ pasti ada orang-orang yang lebih peduli dan emang orang yang di jalurnya lah dalam bidang itu. Nah kita geser langsung melipir ke teras rumah penduduk tersebut untuk bersih-bersih dan merenungkan itu semua lah gitu. Dalam arti merenungkan ya dibilang ada untungnya, ya untung buat ya mungkin buat kita gitu. Alhamdulillah di saat kelelahan dan udah kasarnya naik gunung ke ini ke itu, gunung ini gunung itu, dan bener-bener selama ini yang gue dengar dari senior adanya ini adanya itu, dan sekarang gue sendiri yang ngerasain gitu. Nah balik lagi ke situ, terus buat diri sendiri lagi sama teman-teman gitu kan, di saat itu semua udah terurus sama yang berwajib, gue cuman ngasih ke teman-teman ya ini balik lagi jadi untuk kita nih semua kita jadikan pelajaran, yang mana yang namanya pendakian nggak bisa kita bawa ego. Berawal dari situ sih bang, dari diri sendiri. Kalau kita bawa ego ya mungkin endingnya seperti ini. Bahkan mungkin ini masih salah satu hal yang beruntung buat gue, karena apa? Walaupun sudah jadi mayat atau almarhumah bisa bilang sopannya, intinya beliau masih bisa kita evakuasi. Kata kita dikasih gambaran bang ya? Iya bang. Jadi kan kebanyakan kan zaman sekarang pendaki, ya gue sih nggak nyalain juga sih ya, nggak nyalain teman-teman atau semua orang lah ya. Cuman kayaknya beda gitu bang. Dulu sama sekarang tuh kayaknya beda. Dalam arti beda gini. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Gue pendaki sekarang nih bang. Gue udah kerja men. Gue penghasilan sendiri. Gue ada gaji sebulan taruhlah 4 juta. Bulan pertama gue bisa beli keril, bisa beli jaket, bisa beli sepatu. Ya kan? Bulan kedua gue mau beli apa? Yang kira-kira setelan pendaki gitu. Topi oke, apa oke gitu kan, lain-lain gitu. Ketika udah pas waktunya, gue cuti dari kerjaan gue 3 atau 5 hari atau lamanya seminggu. Saat itu bisa, gue berangkat gunung yang gue mau. Taruh lu mau naik gunung mana, atau gue mau naik gunung mana, Semeru, bisa. Gue punya duit. Cuman kan gitu. Balik lagi, teori dasar di alam, lu tahu gak? Gue tahu gak? Kan gitu. Nah, itu yang gue kadang suka greget, bukan berarti greget gue pengen gimana ya? Kasarnya ya dibilang pengen marah sih marah gitu bang ya. Cuman maksudnya gini, kadang
gue suka pendakian nih berempat atau bertiga sama temen gue. Keseringan sih gue tuh sama Tupai sama Buluk temen gue. Nah itu dari dulu tuh gue karena suka pendakian selalu bertiga dari dulu tuh bang. Itu kalau di jalur nggak usah gunung jauh-jauh lah, kayak misalnya gunung gede gitu. Gue naik dari jalur Cibodas, Cimaksi, gue serahin bla 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 bla, perlengkapan udah gue dicek-cek dulu ya kan, yang tidak harus dibawa ditinggal gitu kan. Kebetulan udah paham itu semua gitu, jadi dilihat doang udah jalan gitu, karena nggak ada yang dilarang gitu dari bawaan gue itu. Akhirnya nge-track lah kita. Ya itu gimana ya, kadang yang gue keselin ya itu dari teman-teman di satu jalur itu, belum lu sampai jauh di sana gitu, di pos ini pos itu, lu baru di Payangcangan aja lu udah kotor. Lu udah nggak pakai attitude gitu kasarnya. Dalam arti attitude tuh santun lu udah kagak ada di situ gitu. Yang namanya sampah, yang namanya puntung rokok. Lu ngerokok walaupun udah tinggal puntung, tapi kan masih jadi bara men. Lu buang itu bisa jadi pembakaran hutan. Itu kecerobohan kita sendiri sebenarnya kalau kita bilang. Banget itu bang ya. Iya. Jadi gimana ya? Bisa dibilang ini bisa kita jadikan contoh semua sih bang. Iya benar. Buat kita, buat teman-teman semua. Balik lagi, lu jangan hanya berkaca dari lensa kamera yang lu punya saat lu ada di jalur tersebut, tapi berkacalah dari mata hati lu sendiri. Karena gue bilang begitu kenapa? Balik lagi, kalau lu berkaca dari lensa kamera yang lu punya dan lu ada di satu alam gitu, di satu jalur, di satu arah gitu, itu buat lu tuh pembodohan. Kenapa gue bilang buat lu pembodohan? Karena di situ semua attitude bakal lu lupakan. Iya benar. Dengan kesombongan diri. Coba kalau lu pakai kacamata lensa hati, di situ lu bisa temukan yang namanya kenikmatan saat lu ada di jalur. Keindahan alam di sekitar yang ada di depan mata lu. Karena menilainya bukan terlihat dari satu sisi ya bang. Iya bang. Intinya sih jaga kebersihan lah gitu paling kagak. Dan walaupun lu baru nge-track terus ngelihat sampah itu bukan milik lu, pungut men. Kalau bisa lu kantongin. Dan nanti saat lu turun, buang itu pada tempatnya. Karena dari hal yang sekecil itu men, gue bilang, yang bakalan nyelakain diri lu sendiri. Seperti puntung rokok, lu ngerokok udah tinggal puntung lu buang, tapi lu nggak sadar itu masih jadi barang men. Itu yang bisa pembakaran alam. Bukan cuma ngerugiin kita sendiri ya bang, ngerugiin orang banyak ya. Itu dia. Makanya balik lagi dari hal pengalaman gue yang tadi gue ulas bang, gue ulas kembali lah ya bisa dibilang. Ya itu bisa dibilang pelajaran banget buat diri gue sendiri pun, itu pelajaran banget gitu. Dan itu kenangan yang paling berharga buat gue. Gue boleh mengulas sedikit kan nih bang? Siap bang. Perjalanan lu. Ya boleh bang. Jadi ketika sebelum lu mendaki di tempat salah satu warga sepuh lah ya kita sebutnya ya. Iya, itu ada pertanda lain gak sih bang? Kalau bakal ada, maksudnya kalau nanti di perjalanan ini lu bakal menemukan sesuatu keganjilan nih. Kan mungkin kan tanda-tandanya pas ketemu sosok wanita itu nih. Sebelumnya tapi pas di rumah sepuh ini ada tanda-tanda lain gak sih bang? Entah kendala apa gitu? Kalau tanda-tanda ya bisa dibilang sih sebenarnya nggak ada tanda-tanda apa-apa, cuman hal yang lumrah ya buat gue ya. Jadi gini ya bang, ada sedikit bang gitu ya, buat gue sih lumrah itu. Jadi ketika di perjalanan dari Jakarta semua aman-aman aja bang. Ketika sampai di titik lokasi rumah tersebut, petua tersebut, itu masih have fun aja bang, masih senang-senang, masih aman. Nah saat kita mau melakukan pendakian ini bang, yang gue bilang gue pecah bikin 2 tim. Nah itu di tim pertama ketika mereka berangkat, ada yang balik badan, 2 perempuan. Kak, sorry gue mau ngomong penting sama lu. Di situ doi lagi mens tiba-tiba. Nah cuman buat gue ya saat itu gimana ya? Jadi apa sih nama gue? Jadi beban buat gue, dalam arti beban. Kalau lo gue tinggal di sini, satu sisi lo baru di sini, nggak kenal siapa-siapa, dan gue titipin sama yang punya tempat juga, lo bakalan bete di sini. Canggung juga. Jadi ya udahlah, berangkat. Makanya yang tadi gue bilang
pemula-pemula itu gue sisihin di barisan-barisan tengah gitu, kayak di keempat, ketiga gitu kan. Yang penting masih dalam pandangan lu nih, Bang, ya. Kontrolan dan dilihat sama yang lain gitu, Iya. yang lebih pengalaman. Iya, jadi nggak putus gitu jalurnya. Nah karena itu gitu, berawal di situ gue pikir itu masalah biasa lah kan. Berangkat aman gitu, ketika di sana tahu-tahu baru bocor gitu kan. Nah kebocoran itu kan tiba-tiba kita nggak bisa pungkirin request juga, lah ya. iya nggak bisa pungkirin juga. Akhirnya ya udah lo tetap berangkat udah, mau di mana tim udah jalan tuh susul. Cuman tetap lo ada di jalur, di rombongan ke sini, ke urutan ini, gue jelasin semua. Ya mungkin di situ doang bang kejanggalannya gitu. Karena itu bukan kejanggalan sih, gue bilang apa sih, kejutan tak terduga lah gitu. Ya kan, orang tiba-tiba kalau hal kayak gitu kan awalnya nggak ada gitu. Itu aja sih bang. Nah Bang, itu yang pas di benak lo itu ketika wanita ini tahu lompat ini apa tuh Bang? Maksudnya ketika lu pas benar-benar ngeliat kan lu kayak langsung jatuh nih kan. Jadi yang lu rasain apa tuh Bang? Maksudnya sempet beradu sama pikiran lu nggak sih? Ini pendaki bukan sih, ini pendaki bukan sih, kok bisa seperti ini gitu? Itu pure gitu aja sih bang ya awalnya. Jadi ketika kita ngobrol udah canda, udah sehat, ada dan gue itu kan, terus bagi dia air, itu gue udah kagak ada pikiran tanda tanya sampai ke situ di diri gue ya, di benak gue tuh kagak ada. Gue mikir lo orang bukan sih, cuman sugesti gue nih ke temen, malah ke temen yang gue bilang itu, yang dua, jadi gue berdua ini kan, Iya. men kita tim sapu nggak ada orang dari tadi, Nah, bareng ngerokok. Gue udah ketawa aja, orang dia ngobrol kan sama dan gue, nggak ada orang men. Doi datang dari mana? Temen gue, namanya kita sama-sama cowok, dari langit cu. oh. Gitu, dari langit cu. Karena ya wanita, balik lagi kan gitu kan. Nah itu jadi tanda, canda tawa kita bang. Nah ketika gue push temen nih, ayolah takut kesorean gitu kan, sekalian susul yang udah duluan, ntar malah makin jauh tertinggal gitu kan. Nah itu nawarin tuh dari temen gue yang cewek, nawarin cewek tersebut, kak bareng nggak? Boleh, kali nanti di atas di Puncak Manik ketemu sama rombongannya. Oke deh gitu. Bangunlah kita pada dari peristirahatan. Nah di situ ngelewatin kita, ditegur, disapa sama temen gue ini, cuman menoleh ya kasarnya kayak ngucapin selamat tinggal lah, cuman dia nggak berkata aja gitu. Senyumnya dia, senyum kecilnya dia tuh Penuh arti lah ya. iya, itu sih bang buat gue nih yang gue masih inget ya. Terus 2-3 langkah ke depan langsung loncat begitu aja, ngebuangin dirinya ke udara. Itu gue langsung jatuh roboh bang, merinding itu gue langsung buak, gila gue bilang gitu kan. Nah itu ada dan gue tumbang langsung, pak. Tiga-tiganya nih. Iya langsung pingsan begitu aja. Nah bangun pingsan lagi, bangun sembari air mata terus ngalir. Nah itu gue nggak bisa dipungkirin, gue juga derai air mata. Kagak ada pikiran apa-apa di situ bang. Cuman yang gue pikirin, lu harus pulang. Kenapa lu loncat? Lu harus pulang, lu harus pulang. Lu harus pulang. Dalam hati gue. Cuman nggak kuat kaki gue ini, udah nyentuh ke tanah, dengkul gue sampai belepotan. Itu nggak kuat gue berdiri. Kalau nggak disadarin dari temen gue. Dan akhirnya apa yang membuat lu, kan lu katanya nggak kuat nih bang, dan akhirnya lu memaksakan diri buat mencari tahu nih ke bawah, ya kan? Dan lu punya kekuatan power lebih nih, hitungannya buat turun dan naik lagi. Itu motivasi apa tuh bang? Apa lu punya feeling di bawah ada sosok jenazah? Apa lu cuma sekedar gua harus cari tahu, atau lu dari awal emang udah pikir, oh, ini pasti di bawah ada jenazah? Iya. Jadi gini bang, itu balik lagi yang tadi gue bilang, gue coba raih pundaknya temen gue, dan gue melipir ke sudut itu bersama temen gue. Di situ temen gue secara tidak langsung Menyadarkan lu lah ya. menyadarkan gue dan bicara kalau dia salah bawa alat. Berawal dari situ gue langsung sigap. Itu nggak ada, emang ya gimana sih bang, manusiawi lah kalau kata gue ya. Jadi refleks aja bang, pure aja udah apa adanya gitu kan. Jadi begitu temen gue ngagetin gue salah bawa alat men. Ini kayaknya alat-alat climbing. Buka, gue bilang gitu. Lepas dari badan lu, dibanting lu langsung dibuka. Tap, dikeluarin alat-alat bener adanya.
alat tersebut yang bisa bantu kita melipirin jalan tersebut. Nah disitulah gue coba terusin, bukan hal penasaran sih, balik lagi. Jadi di situ sugesti gue buat, kok lu loncat gitu, lu harus pulang. Seakan-akan badan lu tuh bergerak sendiri Bang, ya pengen. Gue terusurin, yang tadi gue bilang, ya ini pada kesengat, leher gue kesengat, sampai di sini masih ada titik jenderal. Dan alhamdulillah sih sepulang dari sana sampai berapa bulan, sebulan apa 1,5 bulan gitu, gue suka check up Bang. Dan ini bukan apa-apa sih, cuman sengatan biasa jadi kayak tanda gitu Bang. Iya. Benjolan gitu, benjutan sih. Kenang-kenangan lah ya Bang. Iya, jadi alhamdulillah kagak ada apa-apa gitu, atau kanker atau tumor gitu ya, amit-amit lah Bang ya. Itu alhamdulillah nggak ada, bersih sih Bang. Jadi Cuma aman lah. Dampak sengatannya. Iya, jadi cuma benjolan doang gitu. Nah, satu lagi nih Bang Anjil. Ya, Bang. Kalau bisa digambarin, maksudnya itu kira-kira itu udah berapa lama tuh Bang jenazah itu berada di akar pohon itu? Ya itu Bang, jadi gimana ya? Yang tadi gue bilang sampainya di bawah evakuasi tersebut di rumah satu warga Sepuh ini ya? sepuh itu, dan datang beberapa pengurus gitu kan dengan memakai mobil lah bisa bilang ya. Nah di situ dia bawa dokumentasi yang jelas, beberapa dokumentasi bisa dibilang ya. Nah, dia bicara sedikit ke petua tersebut. Memang iya, petua tersebut juga sebelum orang-orang itu datang bicara ke kita orang. Emang ada yang hilang. Udah beberapa bulan, kisaran 3 sampai 4 bulanan lah kurang lebih gitu. Kalau nggak salah, seingetan gue ya, 3-4 bulanan lah gitu. Ada yang hilang, pendaki wanita. Nah dan pada akhirnya datang orang tersebut, pengurus tersebut datang bawa beberapa sedikit dokumentasi dan diunjukin ke gua dan beberapa temen nih senior lainnya. Pas dilihat, oh ya memang benar adanya orang ini loh yang ada di file tersebut. Udah akhirnya kita banting setir, kita minggir, melipir untuk bersih-bersih dan nggak ikut campur dalam hal tersebut. Iya, karena bukan bagian kita. Iya, dan cuman di situ, sampai di situ cuman jabat tangan doang sih sama pemimpin-pemimpin, sama pengurus-pengurus yang ada di situ lah gitu kan. Udah gitu doang sih. Tapi ada sedikit ini nggak sih Bang, kayak terkadang kan orang melihat sesuatu kejadian itu kadang terbawa di otaknya ya. Iya. Maksudnya dalam arti ada nggak dari sekian banyak nih rombongan yang Bang Kancil bawa nih, ada yang merasa ke bawah sampai ke rumah nggak sih? Maksudnya ketakutan atau kebayang sosok jenazah itu? Kan kadang kan ada orang ngeliat korban tabrakan nih, kok sampai ke bawah mimpi, ke bawah pandang. Ada nggak Bang dari sebagian banyak rombongan Bang? Ya kalau dari gue pribadi Bang ya, gue nganggapnya gini aja sih Bang, kita manusia, kita semua manusia sama. Kita bakalan nemu kematian. Itu doang sih sugesti gue. Dan balik lagi dari diri gue ya, gue nggak bakalan inget apa yang gue lihat hari ini, apa yang gue temuin hari ini gitu, untuk esok hari gitu. Kalau gue punya prinsip gue gitu sih, apa yang gue temuin hari ini. Kayak misalkan gue punya duit hari ini 100.000, ya hari ini 100.000 mungkin rezeki gue segini gitu. Hari esok mungkin lebih. Kalau gue udah gitu, jadi nggak gue pikir aduh cuma 100.000, nggak begitu. Gue ke bawah tidur sampai aduh lemes ini udah kagak semenggak lah, udah kagak karuan, nggak semangat, cuma 100.000, belum buat ini, belum buat itu gitu kan. Kagak ada pikiran panjang ke situ. Nah cuman kan saat terjadinya ini kebanyakan kan yang tadi gue bilang teman-teman dari luar, dari teman-temannya teman gue, ya mungkin entah gitu dari beberapa orang tersebut mungkin ada kali yang selalu terngiang atau kebayang gitu. Soalnya setelah kejadian itu ada setahun lamanya kalau nggak salah Bang ya, itu ada beberapa nomor HP lah, kontak person lah bisa bilang ya, itu gue pegang. Salah satunya yang 2 cewek ngeres di jalur akar itu yang minta air. Nah dia sempat bilang sih kalau dia nonton berita yang kecelakaan apa ini, gue selalu inget itu Bang. Oh, inget kejadian itu ya. Dan ya itu sih balik lagi ke diri kita masing-masing sebenarnya ya. Cuman dia ngesipulinnya pas dia ngomong gitu, gue tanya, terus lo ada ini gak, ada reaksi gak dari diri lo, entah lo lagi nonton hal-hal kayak gitu atau film-film apa gitu, horor yang pembantaian apa gitu, lo ada
kayak di diri lu nih ada reaksi gak Kak? Muntah atau apa gitu ya. Kalau kayak gitu itu malah jadi bahaya bang. Nah itu ternyata nggak ada gitu. Aman Cuman ya. keinget doang, keinget. Itu aja sih bang. Oke, Bang Kancil. Dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Banyak banget nih hikmahnya, banyak banget pembelajarannya. Dan gua mau mengingatkan teman-teman nih, kalau teman-teman mempunyai cerita horor di sebuah gunung atau urban legend yang pengen dibawain ceritanya, yang pengen jadi narasumber seperti Bang Kancil, bisa hubungin di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang ada di bawah sini. Dan juga gua mengingatkan teman-teman nih, jangan lupa mampir ke channelnya Bang Kancil. Boleh siap bang. Selalu terbuka. Iya, Timur Misteri. Timur Misteri. Jangan lupa di subscribe. Abis ini harus mampir, oke? Mungkin dari gue itu aja bersama Bang Kancil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.